Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi menyapu kota-kota besar. Rakyat menyuarakan keadilan, kesejahteraan, hingga terlahir 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan 17 masuk dalam bagian tuntutan jangka pendek yang telah jatuh tempo pada Jumat 5 September 2025 kemarin. Sedangkan tuntutan 8 merupakan tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun untuk dipenuhi. Lantas, apa yang telah dipenuhi dan berapa lagi yang tinggal janji? Tuntutan 17+8 bisa dipantau oleh masyarakat di halaman bijakmemantau.id. Progresnya hingga Senin 8 September. 11 baru mulai, 3 malah mundur, 8 belum digubris, dan 3 kawal terus. 17 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, diantaranya bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi. Statusnya belum ada update. Tuntutan 2, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembali ke barak. Statusnya baru mulai. Tuntutan 3 hingga 5, yaitu bebaskan seluruh demonstran. Proses hukum aparat yang memerintahkan melakukan tindakan kekerasan dan hentikan kekerasan oleh kepolisian. Statusnya malah mundur. Sedangkan tuntutan lainnya berstatus kawal terus. Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak. Tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. 17+8 tuntutan rakyat lahir dari keresahan atas reformasi yang belum tuntas. Dari isu pelibatan TNI dalam pengamanan sipil, kriminalisasi demonstran, hingga kesenjangan transparansi DPR dan kesejahteraan buruh. Sebagai bentuk respons, DPR menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Tunjangan yang dipangkas mencakup tunjangan listrik hingga transportasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A daya listrik, dan B jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Sebelum evaluasi anggaran, anggota DPR dapat membawa pulang lebih dari 200 juta rupiah. Kini, gaji dan tunjangan dipangkas sekitar 65,59 juta rupiah. Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR yang telah dipangkas sebagai berikut. Gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan jabatan 12,8 juta rupiah, dan tunjangan konstitusional 57,4 juta rupiah. Total brutonya 74,2 juta rupiah. Tapi jumlah itu akan dikurangi pajak penghasilan 15% yang ditanggung negara. Sehingga take home pay atau gaji bersih anggota DPR sekitar 65,5 juta rupiah. Perjuangan atas tuntutan rakyat belum usai. Demonstrasi masih bergulir, meski tidak semasif beberapa waktu lalu. Kebijakan menghentikan tunjangan DPR dan penonaktifan sejumlah anggota dewan dianggap publik belum cukup. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan
Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh warga negara Indonesia agar percaya kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. 17 plus 8 tuntutan rakyat bukan sekadar daftar aksi. Ini adalah penilaian terhadap janji-janji demokrasi. Jika hanya sebagian tersentuh, bagaimana dengan sisanya? Tim Liputan, Kompas TV.